Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, saya Jasmine Aulia Abdillah dari kelas 11 IPA 8 Madrasah Aliyah Husnul Khotimah. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu pembuktian adanya teori efek Tyndall, gerak Brown, dan juga koagulasi pada koloid. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan diadakannya percobaan atau eksperimen kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan sifat koloid, yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, dan yang ketiga koagulasi. Yang kedua yaitu menyimpulkan sifat koloid. Yang pertama tadi ada efek Tyndall, yang kedua ada gerak Brown, dan yang ketiga adalah koagulasi. Sebelum beralih kepada proses atau prosedur eksperimen, mari kita cari tahu dulu dasar teori dari ketiga sifat koloid tersebut. Teori dasar efek Tyndall. Menurut Wikipedia, efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Sejarah ditemukannya efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1869. Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan yang sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Kita lanjut ke penerapan efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita sering temui di bioskop. Jika ada asap yang mengepul, maka cahaya proyektor akan terlihat lebih terang. Yang kedua, di daerah berkabut, sorot lampu mobil pasti terlihat lebih jelas. Dan yang terakhir, pada suatu hari apabila langit mendung, cahaya matahari yang melalui lapisan awan tebal menyebabkan cahaya bertaburan ke atas tanah. Dasar teori Brownian movement. Menurut Wikipedia, gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas, yang artinya partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Sejarah penemuan Brownian motion. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Scotland pada tahun 1827. Prinsip gerak ini cukup mudah. Brown mengamati beberapa partikel pada mikroskop dan dia menemukan bahwa pergerakan terus-menerus dari partikel-partikel kecil tersebut makin lama makin cepat bila temperaturnya makin tinggi. Daily appliances of Brownian movement. Pada malam hari bisa terlihat di sekitar tempat yang tersorot lampu bahwa debu selalu bergerak. Pengertian koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Pengumpulan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Contoh beberapa penerapan sistem coagulation dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pengumpulan susu yang basi, kemudian telur yang direbus hingga membeku. Dalam percobaan ini, saya memilih opsi ketiga yaitu sifat koloid koagulasi. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang terdiri dari air dan gelas, putih telur, susu kental manis, sendok untuk mengaduk, gula, dan jeruk nipis. Tahap kedua, masukkan susu kental manis cukupnya ke dalam air yang sudah disediakan di dalam gelas. Jangan lupa diaduk. Setelah bercampur rata, mari tambahkan secukupnya perasan jeruk nipis. Kemudian aduk kembali. Akhirnya selama kurang lebih 7 menit, susu yang tadi sudah dicampur oleh perasan jeruk nipis akhirnya bisa menggumpal. Terlihat bahwa gumpalan-gumpalannya tidak mengendap di dasar gelas. Percobaan koagulasi kedua. Pertama, masukkan gula ke dalam gelas yang berisi air, kemudian aduk hingga larut. Kemudian larutan gula yang tadi sudah dibuat dimasukkan putih telur. Jangan lupa diaduk. Di video terlihat bahwa putih telur sudah mulai menggumpal. Bila hasil pertama dan kedua dibandingkan, hasil pertama atau susu terlihat bahwa endapannya berada di atas atau di tengah. Sedangkan pada percobaan kedua, terlihat bahwa endapannya terdapat pada dasar gelas. Apabila diambil kesamaan dari kedua-duanya, dua-duanya dapat disaring. Hal ini menunjukkan bahwa dua-duanya adalah koloid.
Kasus apa saja yang terjadi? Terjadi kasus penggumpalan setelah ditambahkannya jeruk nipis pada susu dan putih telur pada larutan gula. Percobaan pertama, koloid terbagi menjadi dua bagian, yaitu endapan dan sisa endapan. Pada percobaan kedua, gumpalan terdapat pada dasar gelas dan air berubah warna menjadi cenderung tidak clear dan lebih kental. Kenapa hal ini terjadi? Jadi partikel-partikel koloid yang terdapat dalam gelas bermuatan negatif, sedangkan Na+ yang ditambahkan yaitu sebagai koagulan bermuatan positif. Penambahan koagulan menyebabkan hilangnya muatan negatif partikel koloid kemudian menjadi netral, dan kemudian menyebabkan partikel-partikel koloid bergabung membentuk gumpalan. Itulah yang disebut koagulasi. Dari application dari sistem koagulasi. Yang pertama, koloid dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam formiat. Kedua, lumpur koloidal dalam air yang dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. Asap atau debu pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari Cottrell. Jenis-jenis koagulasi. Yang pertama, pencampuran koloid yang bermuatan berbeda. Kedua, pencampuran koloid dengan elektrolit. Yang ketiga, pemanasan koloid. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.